dia bersoal, malaka, apa bagimu kau membaca fil maghrib pada waktu maghrib dipisah dengan surat pendek? Kenapa kau baca surat pendek di maghrib? Waqad sami'tu Nabi SAW dan semuanya setelah mendengar Nabi SAW yaqra'u bitulayn, dia membaca dengan dua surat yang panjang, at-tulayn, kemudian dua surat yang panjang. Jadi tulay yang pertama dia menggunakan muannas, berarti maksudnya Al-Baqarah dan Al-Maidah. Kan pertama Al-Baqarah, kan kedua Maidah. Kemudian tulay ini Al-Imran dan An-Nisa. Dia baca. Nah, apakah yang baca sampai tutup atau beberapa ayat daripada surat-surat? Lamun Al-Baqarah kan penuh juz, sebanyak 283 ayat. 283 ayat. Terpanjang adalah ayat Al-Baqarah. Penuh juz. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW apakah dia membaca keseluruhannya atau tidak baca keseluruhannya, apakah dia saat melakukan salat wajib atau salat sunat, dia maghrib misal marantan Abu Nawas lamun sembahyang sunat 2 rakaat pasti harusnya khatam Al-Quran, dan lamun membaca selawat dari maghrib sampai isya mulazamah selain 1000 kali doang, selain 1000 kali lah, selain 1000 kali selawat Jibril doang sih, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ini selain 1000 kali bega panggil kain ke toko, apalagi selawat Jibril lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selain 1000 kali bilang kelom. Nah, Rasulullah membaca 2 surat dulu, rekat pertama, rekat kedua, si Baqarah timpal Al-Maidah, Al-Imran timpal surat An-Nisa. Antara masuk surat-surat dulu. Lalu mau masuk dulu, apakah dia membacanya adalah di salat wajib maghrib? Lalu Rasulullah SAW jelas, lalu sembahyang maghrib berarti selalu memang berdiam makmum. Sembahyang wajib maksudnya pasti dia berjamaah doang. Nah, kemudian sembahyang sunat jelas dia beri angkat suara. Kalau dia beli angkat suara berarti dia dengar sahabat si bercerita. Inilah sebabnya beberapa kemungkinan ada ulama-ulama yang misalkan akan makan hadis. Qala al-Muhaddits rahimahullah ta'ala babul jahri fil maghrib. Ini satu bab pada membicarakan jahr pada salat maghrib. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala, yang berkata akhbarana Malik, telah bercerita pada kami oleh Malik an Ibn Syihab daripada Ibn Syihab, an Muhammad daripada Muhammad bin Jubair, an daripada Jubair bin Mut'aim, an daripada Mut'aim, an Abi daripada bapaknya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasulullah SAW qara'a fil maghribi bitu, pada salat maghrib itu beliau membaca wattur. Dia tulis ini wattur fi kitab mastur ila akhir ayat, termasuk surat yang mega huruf ayatnya. Qala al-Muhaddits rahimahullah ta'ala. Jadi karena Rasulullah selalu bervariasi, Rasulullah bacanya sesuai dengan kondisi waktu, kemudian jelas langsung sembahyang maghrib, isya, pokoknya 5 waktu selalu di masjid Al-Madinah, Masjid Nabawi, masjid dibangun sebelah sendiri. Kemudian babu jari fil isya,
Satu bab pada menjarakan bacaan pada waktu salat isya, membesarkan bacaan pada waktu salat isya. Haddatsana Abu Nu'man, telah bercerita pada kami Abu Nu'man qala haddatsana Mu'tamir, telah bercerita pada oleh Mu'tamir. An Abi daripada bapaknya, An Bakrin daripada bapak, An Abi Rafi' daripada Abi Rafi' qala sallaitu ma'a Abi Hurairah al-aqmata. Apa? Sallaitu, aku sholat bersama Abi Hurairah al-aqmata salat isya akhir. Salat isya akhir. Faqara'a, maka beliau membaca idza as-samaa'u syaqqat. Ini akhir ayat. Pas saja maka beliau sujud. Ada ayat tilawah. Faqultu lahu, maka sampaikan baginya. Qala sajadtu khalfa Abil Qasim. Aku sujud di belakang Abil Qasim. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Para ada'u asjudunya, maka senantiasa aku sujud dia hatta al-qahu, sampai saya menjumpai dia. Jadi setiap kali membaca surat At-Tur, karena di dalam Al-Quran terdapat 16 ayat sajadah. Di dalam surat Al-Isra dia tak ada 2. Berarti Arab surat panjang, Arab surat pendek. Kan terkenal sebut dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah doa. Padahal di dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pun termasuk ayat terakhir adalah ayat sajadah. Wasjud waqtarib, termasuk ya ayat sajadah. Lamun di akhir surat tahunya maka langsung ruku. Ia meniakan jadi sujud tilawah. Kemudian biasa. Kemudian kecuali apabila bermaksud untuk menambah surat sampai kepada wasjud waqtarib, dia langsung sujud tilawah. Katakan balik. Baca surat selainnya sebagai kelanjutan daripada surat Al-Alaq. Nah, lalu dia lanjutannya tempat surat lain, maka cukuplah langsung ruku, kemudian tidak sujud. Tidak sampai sujud dulu, ada langsung tarik balik, ruku langsung. Padahal tidak membaca. Kemudian untuk ayat suratnya khusus bahwa sujud dulu. Karena apa? Ya Maryam kunuti wasjudi. Kemudian warka'i ma'rafi'an. Jadi warka'i ma'rafi'an. Jadi sujud dulu sebut. Kemudian ruku bersama dengan si ruku. Seolah-olah ruku merupakan akhir daripada sholat. Nah, namun dengan alasan apabila menyambung tipe surat selainan, karena wasjud waqtarib merupakan akhir daripada surat Al-Alaq, ada di sujud, maka silakan namun bermaksud untuk menyambung. Tinggal balik ya ruku, kemudian balik sujud biasa. Lalu dia bermaksud untuk menyambung, cukuplah ruku. Ya termasuk sebagai penghormatan. Terus sujud biasa. Sujud rukun dia merupakan sujud tilawah. Allah mawikan tentang niat daripada suku-suku panjang. Berniat untuk sujud tilawah atau berniat untuk sujud rukun daripada sholat. Haddatsana Abdul Walid, telah bercerita pada kami oleh Abdul Walid. Qala haddatsana Syu'bah, bercerita pada kami oleh Syu'bah. An Adi daripada Adi, qala sami'tul Barra'ah, aku mendengarkan Barra'. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin, dia berada dalam permusafiran. Faqara'a fil isya, maka beliau membaca pada salat isya.
fi adail rakaatain pada salah satu daripada dua ruku bikin dan watim. Watim biasa watim ini rakaat kedua, baik setelah sabihis pertama kemudian watim rakaat kedua, atau hal atak hadithul ghasyiyah rakaat pertama kemudian watim rakaat kedua. Rasulullah membaca masih watim. Salah satu daripada rakaat membaca watim. Apakah ia rakaat pertama atau rakaat kedua? Memang di dalam kasih membaca Al-Quran dalam sholat harus teringat membaca surat sejuluan, membaca surat kemudian, membaca ayat sejuluan, membaca ayat kemudian. Ada tetap pada tertibnya. Dan sampai terkesan lalu terabaikan isi yang terbaca di waktu sholat. Qala sajada faqultu lahu, pas sajada maka dia pun sujud, aku katakan baginya. Qala sami'tu watin dari rakaatain watin. Kalau membaca salah satu daripada dua rakaat adalah surat At-Tin, dan ini surat watin ini adalah surat Ini wasaitu wa tulisinu hadal balil amin kara halakmu. Surah At-Tin. Babul qiraati bil isya was sajdat bis sajdati. Ini satu bab pada membicarakan bacaan pada salat isya itu dengan ayat surat As-Sajdah. Haddatsana Musaddad, bercerita pada kaula Musaddad, qala haddatsana Yazid ibnu Zurai, Yazid bin Zurai qala haddatsani At-Taimi, telah bercerita pada kaula Imam At-Taimi an Bakr bin Abi Rafi, daripada Bakar bin Abi Rafi qala sallaitu ma'a Abi Hurairah al-atmata, saya sholat bersama Abi Hurairah pada waktu isya terakhir, artinya isya akhir. Faqra'a in iza sama'un syaqqat, iza sama'un syaqqat, dia baca. Pas saja lalu dia sujud. Faqultu ma'adi, apa ini? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim, karena saya melihat bahwa saya itu sujud dengannya di belakang Abil Qasim. Jadi waktu berjamaah hanya Rasulullah SAW, beliau sujud pada azan asjudu biha hatta alqahu, maka senantiasa aku sujud dengannya sehingga aku menjumpainya, menjumpai Rasulullah SAW. Jadi setelah dia tahu sahabat ini ia isi melakukan sujud tilawah, maka setelah terdengar jawaban ini tentang Rasulullah kita melakukan sholat, dia jadi turun setiap kali dibaca dari dalam sholat, lewat sholat sujud tilawah. Babul qiraati bil isya, soal bacaan pada isya. Haddatsana Khalad ibnu Yahya, telah bercerita pada oleh Khalad bin Yahya qala haddatsana Mis'al, telah bercerita pada oleh Mis'al qala haddatsana Ali bin Thabit, telah bercerita pada oleh Ali bin Thabit Sami al-Bara' yang telah melihatkan Bara' radhiyallahu anhu, dan oleh daripadanya qala Sami itu Nabi SAW yakra oleh Nabi SAW yang membaca wattin wa zaitun di isya, pada isya. Wa ma sami itu ahadan ahsana sautan minhu, saya tak pernah mendengarkan seorang pun yang bisa mengguli suara Rasulullah atau qiraatan atau bacaan seperti ini. Berarti pertama dia dengar suara Rasulullah sudah bagus. Si kedua dia dengar para sahabat si membaca wattin wa zaitun di waktu sholat. Babu yutawwilu bil awalain, bil awalaini, dan ini satu bab pada membicarakan suatu bacaan panjang pada dua rakaat pertama, wa yadhifu fil akhirain, kemudian dia itu justru mengecilkan suara pada dua rakaat terakhir.
Haddatsana Sulaiman telah bercerita pada Allah Sulaiman bin Harbin dari para Harbin qala haddatsana Syu'batu telah bercerita pada Allah Syu'bah an Abi Aunin dari para Abi Aun qala sami'tu Jabir ibn Samurah aku mendengarkan Jabir bin Samurah qala Umar bin Sa'd berkata Umar bagi Sa'ad laqad syaqqa fi kulli syai'in sesungguhnya syaqqa ia telah melaporkan kepada engkau pada setiap suatu sampai hal yang berkaitan dengan sholat. Qala berkata, ana fa'amaddu fil awwaliyain. Maka saya itu memperpanjang akan surat yang saya baca pada dua rakaat yang pertama. Wabiku fil akhirain, dan saya membaca yang pendek pada dua rakaat yang terakhir. Saya membaca yang pendek pada dua rakaat yang terakhir. Wala alif lam ra, dan tidak alif lam ra ma tadaitu bihi, apa yang aku ikuti dengannya min salati Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW. Qala sadaqta, benar engkau. Zakat zannu bika, ialah merupakan suatu persangkaan dengan engkau. Au zanni bika, atau persangkaan saya dengan engkau. Ini tentang bacaan-bacaan pada salat-salat Rasulullah SAW. Tentu si jadi inti adalah bacaan surat barangkali sebelumnya. Adapun namun bacaan Al-Fatihah sudah maklum bacaan Al-Fatihah. Jadi bacaan surat bahasa maksud. Jadi dia matok boleh maghrib sekena, isya sekena ini. Ya bergilir-gilir. Cuma memang sebelum arah surat-surat favorit, ayat-ayat favorit untuk dibaca memiliki sejarah. Misalnya terbaca telur ayat pertama daripada surat Al-An'am, kemudian telur ayat terakhir daripada surat Syura, surat Al-Hasr. Karena telur ayat daripada ayat pertama daripada surat Al-An'am adalah sesi membacanya, maka terjaga si telung 10.000 malaikat selalu membawa cambuk-cambuk besi untuk memelihara daripada syaitan. Adapun telur ayat terakhir daripada surat Al-Hasr adalah untuk apa? Keamanan di dalam kubur. Untuk keamanan di dalam kubur. Ini adalah yang terbaca di dalam sholat, jelas ya lebih berat pahala daripada membaca di luar sholat. Kemudian masih dulu apabila terbaca ya baik luar sholat maupun dalam sholat, Anda mendapatkan pemeliharaan daripada syaitan, karena kita adalah sangat lemah. Kita makhluk lemah. Justru harus memiliki banyak cara untuk membentengi diri, membentengi Allah Subhanahu Wa Taala syaitan. Nak tersamping lengah daripada bujuk syaitan, karena ia sangat-sangat luar biasa syaitan. Walaupun memang syaitan seringkali memperalah sesama manusia untuk menjatuhkan hari-hari. Qala wa bil qira'atil fajr wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala sayyidi khalqillah sayyidina Muhammadin sayyidi kulli khalqillah wa alihi wa sahbihi kadhaibni raqa'illah minal anam
ya Allah. Fala tubali amala qalilatan itu khada fatuhaba bil ma'rifah litadkhula liman faza Rabbuna yaftahu biduni sya'a ma khaza yuridu yuhibbaka bil ghairi nazil munqadha min awamir wa nawahi amaluka yanqadha li annama adaitahu qaliluhu yukhadha idza kisna bima aqalana qaliluhu izan marifatan haqqa rabbina khuza fala yafahu halana illa bima yurid kaza falaysa bi amalina wala bihadi yukhaza fa'arifuna qad yuhtalamu bima qad yuhtaza wa aynama tudihila ilaihi marji'u kaza hasalta ma qadallahu laka ma'rifatan taza fa anta minal arifin walau a'malak hakaza li'anna Allah la yaftalaka bima qadin faza lakin bima qad arada wasaqahu qadin syazza salah sekali sazaz jadi lamah zal doa dia salah misalnya kali sazaz idza fatahalaka min haqqi apabila dia membukakan bagi engkau wujhatan minat ta'arufi akan satu jalan daripada pengakuan idza fatahalaka wujhatan apabila dia membukakan bagi engkau wujhatan suatu jalan minat ta'arufi daripada pengakuan atau pengenalan fala tubali maha maka janganlah kau peduli, artinya tidak peduli maha bersamanya, maka tidak peduli bersamanya. Ingkalla amaluka, sekalipun sedikit amalmu, fa'innahu maka sesungguhnya ma fatahaha laka apa yang telah dia bukakan bagimu tiada dia membukakan bagimu illa huwa kecuali dia yang membukakan bagimu illa huwa yuridu kecuali bahwa padahal dia mengendaki ayyata'arrafa ilaika bahwa ia memperkenalkan kepadamu alam ta'lam tidakkah kau tahu anna ta'arufa bahwasanya pengenalan itu huwa muridu alaika dia yang mendatangkannya atas engkau wal a'malu sedangkan amal-amal perbuatan itu anta muhdiha seharusnya jadi keliru kepadanya
wa aina ma tudihi ilaihi, dan bagaimana perbandingan apa yang kau berikan dia kepadanya, mimma huwa muriduhu alaika, daripada apa yang ia datangkan akan dia atas engkau. Makna daripada hikmah ini, lamun Allah telah membukakan kita jalan untuk mengenal Allah, maka tidak peduli apakah amal ibadah penuh duit atau kedik, duit ataupun kedik, tidak peduli. Pada umumnya kan wali-wali majzub itu pada umumnya tidak berdang tenang amal seperti cuma majzub nanti ini ditarik. Berbeda dengan wali istiqomah. Wali istiqomah itu ya pengetahuan tua, ilmu banyak. Kadang-kadang sekedik pun dia narak terbuang akal. Lalu wali majzub itu terbuang akal. Sehingga para orang dia bilang akal. Kelihatan makan tahu kan karena memang akal dibuku. Sehingga apabila melakukan suatu perbuatan terlarang sekalipun kan dia terikat. Karena ia akal dibuku. Ada wali majzub. Nah, lawan wali istiqomah, ya, dia ada penggitan pokoknya jadi wali. Nah, ini banyaknya mastur. Wali istiqomah lah mastur. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala arah untuk memberikan kesibukan terhadap kekasihnya, kesibukan berupa wirid dan zikir. Arahnya sebagai kesibukan dalam bentuk istiqomah, marifat. Jadi arah sibuk dengan zuhud, ibadah, kemudian arah sibuk dengan marifat. Marifat ini ilmu maksudnya. Sibuk dan ilmu. Para wali istiqomah. Jadi dia penghitan sekedik pun dia nak penghitan keramatan. Si penghitan adalah istiqomah pula. Lalu lamanya daripada istiqamatun wahidatun khairun min alfi karamatin. Sekek dan istiqomah lebih afdal daripada 1000 keramat. 1000 keramat, 1000 kealihan. Si kita telah sokok dengan cari wali Allah masih kalah isi sokok istiqomah. Istiqomah sekek misalkan, karena banyak kan kejadian istiqomah, misalnya ngaji istiqomah, ngajaran istiqomah, zikir istiqomah, salat sunat istiqomah, bersedekah istiqomah. Nah, ini kan sekek doang misalnya dari sekian ini istiqomah jauh lebih afdal daripada 1000 keramat. Nah, maksudnya apabila ternisbahan di pak manusia, adapun namun ternisbahan di pak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena misalnya istiqomah sendiri ternisbahan di pak Allah Subhanahu wa Ta'ala, keramatnya pun misalnya ternisbahan di pak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena para wali-wali istiqomah pun menyadari bahwa keistiqomahan billah dengan sebab Allah. Jadi ya sebab Arab lillah, Arab billah, Arab billah. Lillah ya karena Allah, billah ya pada Allah, Arab billah dengan sebab Allah. Sehingga antara lillah, billah, billah, lamun lillah itu adalah untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan pahala. Sedangkan billah itu adalah untuk mendapatkan pengampunan. Sedangkan billah adalah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita beribadah billah dengan sebab Allah, berarti betul-betul lah sebab Allah, tidak karena Allah. Tidak karena Allah. Maka dalam kajian tasawuf sangat jauh perbedaan antara lillah, billah dan billah. Bahkan sebagian daripada ahli tasawuf mengatakan ibadah karena Allah adalah syirik. Karena apa? Karena Allah baru.
karena Allah dia tetap sekian. Ibadahnya tetap lalu karena Allah. Seolah-olah ia menisbahkan ibadahnya tiba dirinya lalu memang karena Allah. Berbeda kata sebab Allah. Lalu sebab Allah maknanya la haula wala quwwata illa billah. Ini sebab Allah. Kita bergerak mulu dengan sebab Allah. Sedangkan lamun karena Allah maksudnya kita mengetekatkan bahwa diri temulu lagu karena Allah. Adapun lamun sebab Allah, yakni gerakan kesileka, gerakan kesimulu, nadau kai berjarut itu adalah merupakan sebab Allah. Jadi sekedip pun itu nisbahan diri kesimulu ini adalah karena prestasi termesa. Nah ini yang beda antara lillah, billah dan billah. Jadi apabila ngarak dengan ini lamun sembahyang karena Allah syirik, nanu makna nama sebelum karena ia menisbahan arah pegawaian di diri demesa. Dia semata-mata dengan sebab Allah. Nah, kali ini dalam hikmah ini menyatakan bahwa apabila Allah membukakan kita jalan untuk mengenal Allah, dia tidak peduli apakah jadi amal atau pendik. Dalam arti saya boleh dicari insyaAllah ta'ala untuk mengenal awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqan. Lalu dalam kitab tasawuf lain apa ini? Awal wajibin alal islami ma'rifatul ilahi bil yakini. Maka ini maksudnya. Jadi marah kalimat alam ta'lam, tidakkah kau tahu anna ta'arufa huwa muriduhu alaika, bahwasanya pengenalan itu dia yang Allah mendatangkannya kepadamu. Wal a'malu anta mudihin ilaihi, sedangkan amal itu engkau yang memberikannya kepada Allah. Pada pada sebelum itu, jadi kan lamun ibadah dengan sebab Allah berarti Allah ngebengkikan. Sedangkan lamun kita sembahyang karena Allah, kita menghadiahkan amal lebih Allah. Karena Allah. Yang dibandingkan aina mahtudihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Mbe perbandingan antara apa si bengkaya timpal ia sebagai sehingga si bengkaya Allah Ta'ala sangatlah kecil. Sedangkan si bengkaya itu Allah Ta'ala sangat banyak. Dan disebutkan bahwa apabila Allah Ta'ala memberikan balasan kepada manusia bersama beriman, yang terbaik misalnya mesak-mesak di dunia ini suatu segala macam isinya arah sepojok karena dekat di bujur surga. Karena apa? Si kesiapan untuk sebagai mukmin dalam surga itu suatu wilayah adalah panjang doang perjalanan 500 tahun untuk sebagai mukmin. Dalam kebahagiaan si perjalanan 500 tahun itu kaca bumi sedangkan segala macam isinya. Maka marak pendekar si dekat bucun balik. Sesuai kecilnya, sesuai sedih. Nah ini berarti hikmahnya mengajarkan kepada kita mengakui bahwa apabila Allah ngebeng kita, dia peduli apakah dia luwe amal saleh atau kedih. Adapun lamun kita menganggap diri berbeng tipa Allah, ibadah tadi nisbahan ketipa diri pemesa karena Allah. Karena Allah berarti kita masih mengakui arah daya upayanya. Sangat kecil kali, sangat kecil. Perbedaan tipa Allah itu berupa ibadah dibanding daripada pemberian pengenalan Allah tipa kita. Fala tubali a'malak, maka kau tidak perlu peduli terhadap amalmu. Kalilatan yang sedikit untuk khadam jika diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya dalam artian si lebih dalam malik
Pokoknya apapun amal ibadah sigawi terdidik disebahami duit mesal. Disebahami Allah Ta'ala doa. Amal ibadah. Saya malah sebelumnya ulang tadi disebahami pada duit mesal berarti menganggap dia berprestasi tanpa arah dengan Allah Ta'ala. Sekalipun karena Allah. Untuk hababil ma'rifah, membuka pintu ma'rifat litadkhula min manfadah, supaya kamu masuk daripada jalan tembus, jalan yang langsung. Dan jadi Allah Ta'ala buka kita pintu lebar untuk tembus musul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbuna la yaftahu, maka Tuhan kita tidak membuka akan pintu marifat itu biduni sya'a ma'khadan, yaitu tanpa apa yang telah ia kendaki, ma'khadan, jalan pengambilan. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membukakan kita pintu, kemudian dia mungkin terbuka sedikit mesa, lalu Allah Ta'ala membukakan pintu jalan kebaikan, sehingga kita benar-benar adalah bergerak billah, dengan sebab Allah. Yuridu ayyarif laka, Allah berkehendak untuk memperkenalkan diri bagimu bighairi nazril mangkada, tanpa dia memandang akan mangkada yang diluluskan. Artinya diluluskannya adalah amal, tanpa memandang amal. Min awamir wan nawahi, daripada perintah-perintah dan larangan-larangan. Amaluk hadiah yang kaza, amal perbuatan yang kau lakukan itu adalah merupakan hadiah yang diluluskan oleh Allah. Ya, sebabnya sebagian wali dia semel ganti mengharapkan pahala dengan ibadah sidawi itu. Dia semel komek karena ketika kita untuk beribadah ini doa Allah sangat luar biasa. Mari kita harapan pahala dari Allah Ta'ala. Mari kita harapan pahala. Waktu pengen dia tahu beribadah, tapi bagi orang yang beribadah, mari pengen dia pahala di akhir. Jadi li'anna ma adaitahu, karena apa yang telah kau berikan akan dia, kaliluhu in yuhada, maka sedikitnya jika diambil. Artinya apa si lakuan berupa ibadat apabila ternasbahan terhadap diri kami sangat gitu silberi, sangat silberi gitu, sangat silberi. Namun coba baik yuhada mau jika diambil, maksudnya coba baik bandingannya parantan kisah daripada Bani Israel, si ibadat 400 tahun dia luah baru datangin si setan, berarti keterima doang ibadat selama 400 tahun. Apa jenis bangsa yang diri biasa? Nah yang kita mula ngandelang amalnya si kenyang babang kita musuhnya doang di rumah trekeng semua ikat. Kebandingan kata nikmat-nikmatnya doang, nikmat-nikmat memandang. Ternyata pada ibadat itu 400 tahun dia baru sudah bayar nikmat-nikmat dari sembilan. Hanya nikmat-nikmat doang, nikmat umum, nikmat gigi, nikmat kentok. Dia bau-bau. Lalu dengan andalan apa sih dayanya kita Allah Ta'ala berupa ibadah. Idza qisna bima aqam, apabila kita bandingkan dengan apa yang dia berikan lana bagi kita, qalilun hadyan ila, sedikit, sangat sedikit pemberian apabila kita bandingkan. Artinya pemberian Allah Ta'ala nulung mestinya pelik kita, sangat pelik artinya. Kemudian sebaliknya nulung mestinya pelik bulan ibadah ya beri kalau berbandingan dengan anugerah Allah. Alam ta'rif, apakah kau tidak tahu? Marifah pengetahuan atau Rabbana yang memberikan akan dia oleh Tuhan kita.
huda yang diambil. Nah, misalnya apapun si dari Allah Ta'ala terima ya. Terima kan, opo-opo diterima, maka ia akan sangat sulit. Fala yaftah halana illa bima yuridu kada. Dia tidak membukakan bagi kita illa bima yuridu kada, kecuali dengan apa yang dikehendaki sore ini. Karena selaku dengan masyiatillah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sampai menonjolkan prestasi terhadap Allah. Saya tidak berianggap apa-apa itu. Tidak berianggap apa, sedikit pun tidak berianggap apa-apa. Selaku Allah Ta'ala itu ya. Nonjolkan ilmu. Ilmu pun dia ditengah Allah Ta'ala itu ya. Ibadah segawe karena Allah Ta'ala ngebengikan. Dengan sebab Allah Ta'ala. Jadi dinarap. Boleh dapat itu. Karena Allah Ta'ala. Kita pun diri adalah Allah itu. Maka apabila kita menisbahkan sesuatu terhadap diri kita, berarti kita berlaku takabur kepada Allah. Padahal manusia itu sudah berkata, maka aku diri itu biar sesuatu dari Allah Ta'ala. Falaisa bi'amalina, maka tidak ada amal perbuatan kita wala bihajjin yukhada, dan tidak juga dengan pemberian yang diambil. Fa'arifuna kan yuftah, maka orang-orang arif kadang-kadang dibukakan mau bagi mereka bima kan yukhtada, dengan sebab apa yang diambil darinya. Artinya kadang-kadang arah arifunnya adalah menjalani suluk, menjalani riyadhah, mujahadah dia, dengan tetap mengakui mujahadahnya sendiri adalah merupakan billah, dengan sebab Allah. Nah, kebukaan yang pintu marifat, pintu pengenalan Allah sebenarnya. Nah, terus apakah itu atau para ini mengenal Allah? Sopo malaikat masih periwatan jalanan, wali isi tersangat isi terkelimpun si kebunang apa sih ketabuan. Si munina man arafa Allah la yakhfa alaihi syai'un. Saya mengetahui Allah, pasti dia narak tersembunyi dari dia segala sesuatu. Berarti kita di teman putih mengenal Allah secara benar. Karena apa? Di banyak hal dia teman tahu. Diri Teresa dia tahu. Dia tahu diri Teresa. Berarti tanda bahwa itu teman mengenal Allah secara benar. Seandainya kenal Allah Ta'ala secara benar, maka pasti tahu itu Teresa. Makanya sebabnya di para sufi mengatakan man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Saya Allah pasti tahu diri Teresa. Man arafa rabbahu faqad arafa qalbahu. Saya Allah pasti tahu hatinya. Man arafa rabbahu faqad arafa ruhahu. Saya Allah pasti tahu rohnya. Wa man arafa rabbahu faqad arafa sirahu. Saya Allah pasti tahu sirnya. Kasihan. Ternyata ini cuma tahu diri biasa, berarti teman bagus itu tahu Allah. Teman bagus itu tahu Allah, karena malah sebelum ciri daripada tanda iman bagus itu tahu Allah, karena kita masih menasbahkan amal saleh itu di diri kita. Marah diri rajin beribadah, marah diri rajin mengaji, marah diri rajin zikir, rajin beristighfar, rajin berselawat. Penisbahan semacamnya seolah-olah kita menyayangi Allah. Padahal lagu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mungkin kita tahu, dia mungkin belum melakukan. Ialah sebabnya antara menjadikan timpal mengerjakan berbeda. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan apa yang kalian kerjakan. Berarti Allah Ta'ala mengakui arah pegawaiannya. Pegawaiannya pun masih Allah Ta'ala si babangnya. Jadi kan wallahu khalaqakum, Allah mina anta pada. Wa ma ta'malun, mina apa segawe dari si anta marang tadi ketopol ini.
Ida tokol. Si minat tokol adalah Allah Ta'ala. Jadi minatnya tokol adalah Allah Ta'ala. Gawe dia adalah kita. Berarti dengan sebab Allah kita tokol. Kadang-kadang ya pesopok dengan Allah minat kita timpal gawe pegawaian dan berbeda gawe itu timpal minat, berbeda jarian itu timpal gawe. Maka dalam kaitan dengan dalam Tijan Adalah Ridwan Arab sebut itu tentang perintah kadar larangan dengan iradah. Iradah kadar kemudian perintah larangan. Arab yang maling misalnya, dia terkanggur dia dari pegawai itu maling. Kalau wajib terhadap dari kadar Allah. Karena dengan masih beri katanya antu mina bil qadari khairi wa syarri min Allah. Anda yakin bahwa ketentuan Allah lah bagus lebih itu ketentuan Allah. Allah menghendaki, Allah merencanakan, Allah memutuskan. Maksiat itu memang dia terkanggur dari maksiat. Ar-ridha bil maksiati maksiatu. Lalu ridha sisi menentukannya maksiat Allah. Memang zaman azali haram di muslim itu. Dengan suatu takdiran untuk maksiat. Jadi muslim. Kadang-kadang memang kita kadang-kadang ini tercengkel, ini kecewa dengan sebab maksiat silakuan sesuatu manusia. Kita kecewa oleh manusia pun. Kalau marah syukur antuk minna bil qadari khairin syarri min Allah. Dalam Tijan Adalah dan tipiskan kita Arab sebut itu. Qala wa aina ma tuhdihi lahu. Mana apa yang kau berikan dia bagi Allah ilahi kepadanya. Marji'ul qadar, tempat kembalinya seperti itu. Artinya bandingannya apa silakuan si ite kaca apa sih dengan Allah Ta'ala, maka jauh perbedaan antara ukuran kedik timpal wek dan kodek timpal belik. Maka akan menjadi sangat baik apabila menisbahnya kepada Allah sesuatu sih berupa kebagusan. Lamun apabila berupa kejahatan gede disembah oleh Allah. Walaupun memang Allah Ta'ala si iradah menisbahkan lain timpal meyakini iradah. Misalnya maka penelpok dengan jangan malu, Allah memalu. Nah dia salah. Bukan menisbahkan memalu pada memang Allah menghendaki merencanakan si melaksanakan iya. Maka maksiat itu disebahkan kepada dia, dia disebahkan kepada Allah. Mara dalam tidak mantek lah, selangul menurut itu. Sopok dengan malu-malu, malu-malu. Lewat-lewat, PT sih, PT malu. Ente malu, dari mencoba kira anu. Maka kepada aku, malu dah, melayani Allah, bangunan. Allah hendak melayani pada makan sini, malu terus waktu. Maka terbuka kan Allah malu-malu. Maka jalan aku kan Allah membuka. Maka kalau aku bukan hasalta maka Allah, engkau telah mendapatkan apa yang Allah telah putuskan laka bagimu. Ma'rifatal kaza, yaitu ma'rifat yang enak. Seperti zaut, ya, ma'rifatnya memang berkaitan dengan zaut, perasaan. Karena ma'rifat itu adalah zautul ilmi, yaitu rasa daripada ilmu. Laisa fil jasadi walakin fil ruhi wasirri wal qalbi. Enaknya ma'rifat itu sebagai kenakan ilmu bukan pada jasa tetapi pada hati, pada sir dan pada ruh.
Fa'anta minal arifin, maka kau tergolong orang yang arif. Walau a'malak hakada, sekalipun amal perbuatan seperti itu. Artinya dakan seketik amal perbuatan menurut pandangan manusia. Lalu apabila tenisbahan, ia adalah merupakan pemberian anugerah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ialah termasuk daripada orang-orang arifin, si menisbahkan akan segala amal ibadah hanya kepada Allah. Li'anna Allah la yaftah laka, karena bahwasanya Allah Ta'ala tidak membuka bagi engkau bima kading ada, dengan apa yang semuanya telah ia luluskan. Lakin bima kad arada, tetapi dengan apa yang ia kendaki. Dengan apa yang ia kendaki. Kada'ahu kading sazza, yaitu kada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dia saz. Saz itu maksudnya itu adalah, namun dalam ilmu hadis kan arak saz, arak garik, arak saz, arak ahad, arak mutawatir, arak saz, arak ahad, arak mutawatir. Saz itu sangat jarang, sedikit dan meriwayatkannya. Namun ahad itu telu, namun mutawatir itu adalah adadun la yata'attaru alal kadhibin. Jadi mutawatir ahad, kemudian saz. Jadi kadin saza. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya dia saz merupakan suatu kinayah daripada sangat jadi isinya tipis, licin dengan nauiyah. Entah katakan Allah Ta'ala. Apalagi dalam kehidupan sini kan ini pokoknya yang kembali kepada tasawufnya sangat menyimpang. Karena dia peringat di Allah Ta'ala. Pokoknya itu Allah. Manusia paling menentukan segala macam, akhirnya pada saling menyalahkan. Lasing ya ini, lasing ya ini, lasing ini. Ya dia tengah ni, obat dia dengan dia tengah ni. Jadi pada saling salah. Jarang sila la haula wala quwwata billah. Saling salah Allah. Akhirnya dia sempatnya untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Inilah ya adanya si para ulama-ulama luwih dari kitab tasawuf isi memiliki metode bermacam-macam untuk mengarahkan kita menisbahkan segala amal saleh kepada Allah, segala prestasi pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terjadi lamun karena Allah untuk menjadi pahala. Sedangkan amun untuk billah adalah ialah dengan prinsip untuk mendapatkan akan kesukaan daripada Allah sampai kepada billah untuk mendapatkan mahabbat Allah, dapatkan cinta Allah Ta'ala. Sehingga apabila kita menyadari tentang kita beramal ibadah billah, berarti tanda cinta Allah Ta'ala kita dengan ibadah ini, sehingga akan menjadi sangat besar apabila terlibat dengan Allah Ta'ala, dan akan sangat kecil apabila terlibat pada termesak amal ibadah prestasi ibadah. Nah inilah arti daripada hikmah. Kemudian karena wa'ad anjasul a'mal litanawu'i waridatil ahwal. Jadi dalam hikmah singkat ini akan menjelaskan tentang bermacam-macam amal penisbahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bermacam-macam waridat bil ahwal, yaitu kedatangan daripada kelakuan dari Allah Taala. Jadi arak waridat, arak maulud. Maulud itu lebih tinggi daripada waridat. Kalau waridat itu dia lengkap untuk datang, dengan maulud itu kedatangan, dia diberikan kedatangan. Jadi termasuk murid dan murad. Namun murid itu sedang berkehendak, namun murad itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.